Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang agung, anugerah yang besar. Apakah anugerah agung dan besar itu anugerah berupa hidayatut taufik? Apa sering ulang-ulang hidayatut taufik? Hidayah paling tinggi, paling luhur. Tidak ada hidayah yang ketinggiannya, keluhurannya mengalahkan hidayatut taufik. Karena di dalam kitab tafsir Munir bahwa hidayah itu terbagi kepada 5 bagian, dan penomoran itu berdasarkan tingkatan hidayah itu. Hidayah yang pertama, ini sesungguhnya sudah pernah Abah sampaikan, apa yang disebut dengan hidayatul ilham. Hidayah yang kedua yang disebut dengan hidayatul hissi. Hidayah yang ketiga yang disebut dengan hidayatul akli. Yang keempat hidayatul dini. Dan yang kelima adalah hidayatul taufiki. Ini hidayah yang paling tinggi. Hidayah apakah itu? Hidayah yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang hamba bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang paling atas bukan hidayatud dini? Apakah hidayatud dini itu? Hidayah di mana seseorang paham terhadap agama, mengetahui terhadap ilmu agama dari Al-Quran, dari hadis, sehingga mana hak, mana batil ia tahu, mana baik, mana salah ia tahu. Begitu. Akan tetapi tidak sedikit yang orang mengetahui hak dan batil, mengetahui yang benar dan salah. Ia tidak sanggup melakukan sesuatu yang ia tahu itu. Tidak sanggup meninggalkan sesuatu yang ia tahu bahwa itu harus ditinggalkan. Termasuk ia tahu bahwa kalau sholat subuh itu adalah sholat yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan sholat 5 waktu yang lainnya. Sholatnya jumlah rokaatnya hanya 2, tapi pahalanya besar, seolah-olah sholat semalam suntuk. Rokatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat qobliyahnya sama dengan sholat-sholat qobliyah yang lainnya, tapi karena dilakukan di waktu subuh, ia mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Tahu, tapi karena tidak datang hidayat taufiki, nggak datang ke masjid. Itu baru hidayatud dini, tidak sampai kepada hidayatud taufiki. Jadi kalau kita bertanya, siapa yang mendapatkan hidayatud taufiki itu? Jawabannya kita yang duduk di dalam majelis ini. Begitu. Jadi oleh karenanya hidayatul taufik itu hidayah yang paling tinggi, hidayah yang paling luhur, hidayah yang paling mahal. Ini yang disebut oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahdi may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Yang disebut dengan petunjuk itu adalah hidayatul taufik. Allah memberikan hidayah kepada kita karena kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hidayah itu, sehingga Allah meringankan untuk melangkahkan kedua belah kaki kepada kita. Allah meringankan kepada kita untuk melanggangkan kedua belah tangan. Allah memudahkan untuk mendudukkan kita di tempat yang paling
mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Masjid Adz-Dzikr. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah tertinggi, hidayah terluhur, hidayah termahal yang disebut dengan hidayatut taufiki. Ini penting. Nah, sekarang dirubah, jangan semoga mendapatkan taufik dan hidayah. Itu ngajinya dari mana? Coba jelaskan. Pasti nggak bisa menjelaskan. Semoga mendapatkan taufik dan hidayah. Itu kebiasaan orang ngomong. Padahal kalau melihat dari sisi kajian yang sesungguhnya, jadi yang seharusnya semoga mendapatkan hidayatut taufik. Hidayah di mana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di mana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.